In the quiet hours of early morn, a soft melody begins to form. Your smile lingers like a whispered tune in the hush of a waking afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Diana Dwi Andriani, Yuni Amalia, dan Zeni Damaisari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis Deep Learning yang kami susun untuk peserta didik kelompok A usia 4 sampai dengan 5 tahun di TKA TPA Al-Fitrah Kota Palangkaraya. Tema pembelajaran yang kami angkat adalah hewan, dengan subtema mengenal hewan melalui bermain, yakni hewan darat, laut, udara, dan hewan berkaki. Materi yang akan dipelajari meliputi mengenal nama hewan, makanan hewan, jumlah kaki hewan, serta menyusun puzzle hewan. Pembelajaran dirancang selama kurang lebih 4 JP atau 4 kali 30 menit. Masuk kepada identifikasi dan desain pembelajaran, yang pertama adalah identifikasi peserta didik. Peserta didik pada pembelajaran ini adalah anak usia 4 sampai dengan 5 tahun. Pada usia tersebut, anak senang belajar melalui kegiatan bermain, mengamati, dan mencoba secara langsung. Oleh karena itu, kami menggunakan media konkret agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak. Lalu yang kedua adalah identifikasi mata pelajaran. Pembelajaran dilakukan secara tematik dengan tema hewan. Melalui berbagai kegiatan bermain, peserta didik diajak mengenal berbagai jenis hewan beserta makanannya, jumlah kakinya, dan habitatnya. Pendekatan yang kami gunakan adalah deep learning, sehingga anak tidak hanya menghafal nama hewan, tetapi juga belajar melalui pengalaman langsung dengan mengamati, bertanya, mencoba, dan berdiskusi. Lalu yang ketiga adalah dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan yang dikembangkan dalam pembelajaran ini meliputi yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada kreativitas, kekeluargaan, komunikasi, kolaborasi, penalaran kritis, serta kemandirian. Lalu poin keempat adalah capaian pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik itu mampu mengenal hewan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyebutkan nama hewan, mengenali makanan hewan, mengelompokkan hewan berdasarkan jumlah kaki, dan menyusun puzzle hewan, serta mengembangkan kemampuan motorik halus dan sikap bekerja sama. Lalu yang kelima adalah lintas disiplin ilmu. Pembelajaran ini mengintegrasikan beberapa bidang perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, motorik halus, seni, dan sosial emosional. Lalu yang keenam adalah topik pembelajaran. Topik pembelajaran kami adalah mengenal hewan melalui bermain. Melalui topik ini, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu poin ketujuh yakni tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik itu diharapkan mampu yang pertama adalah mengenal hewan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah menyebutkan nama beberapa hewan, dan yang ketiga menirukan suara atau gerakan sederhana hewan. Lalu yang keempat mencocokkan hewan dengan makanannya. Lalu yang kelima adalah mengelompokkan hewan berdasarkan jumlah kaki, dan yang keenam yakni menyusun puzzle hewan. Lalu yang terakhir adalah serta menunjukkan sikap percaya diri, bekerja sama, dan bertanggung jawab selama kegiatan proses pembelajaran itu berlangsung. Poin ke-8 adalah praktik pedagogis. Nah, dalam pembelajaran ini kami menerapkan beberapa pendekatan, yaitu play-based learning, exploratory learning, kemudian ada hands-on learning, collaborative learning, dan student-centered learning. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan aktif membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Kemudian poin ke-9 adalah mitra pembelajaran. Mitra pembelajaran dalam kegiatan ini adalah Ustadz TKA TPA Al-Fitrah Kota Palangkaraya, kemudian ada mahasiswa sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, serta lingkungan TKA TPA sebagai pendukung kegiatan belajar. Poin ke-10 adalah lingkungan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas TKA TPA Al-Fitrah Kota Palangkaraya yang aman, nyaman, dan mendukung peserta didik untuk belajar melalui kegiatan bermain, berdiskusi, serta menggunakan media pembelajaran secara aktif. Lalu yang terakhir, poin ke-11 yakni pemanfaatan digital. Teknologi digital
dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran seperti untuk menyiapkan dan mencetak media pembelajaran serta mendokumentasikan kegiatan. Apabila diperlukan, guru juga dapat memanfaatkan lagu atau audio bertema hewan agar suasana belajar menjadi lebih menarik. Demikian pemaparan bagian awal RPP yang kami susun. Selanjutnya kami akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Langkah-langkah pembelajaran. Kita masuk pada kegiatan awal, yang dimana pada kegiatan awal kami mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, kemudian menanyakan kabar agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya kami mengajak anak-anak bernyanyi lagu bertema hewan untuk meningkatkan semangat belajarnya. Lalu untuk kegiatan yang kedua, setelah itu kami akan memberikan pertanyaan pemantik seperti suara kucing itu seperti apa ya? Atau sebuah pertanyaan, kelinci itu suka makan apa? Yang dimana tujuannya untuk menggali pengetahuan awal anak sekaligus menumbuhkan rasa ingin tahu. Lalu untuk yang ketiga, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kami akan menjelaskan nih bahwa pada hari ini anak-anak akan belajar mengenal berbagai jenis hewan melalui kegiatan bermain, mengamati, menggunting, menempel, menyusun puzzle, dan mengelompokkan hewan. Untuk bagian kegiatan inti, yang pertama menayangkan video tentang berbagai jenis hewan, yang dimana anak-anak ini akan diajak mengamati bentuk, warna, suara, tempat hidup, dan juga ciri-ciri setiap hewan. Setelah itu kami akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana agar anak lebih aktif selama proses pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu kami akan mengajak peserta didik menirukan suara dan gerakan beberapa hewan seperti kucing, ayam, sapi, dan juga bebek. Yang dimana kegiatan ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus melatih keberanian dan motorik anak. Untuk yang ketiga, kami juga mengaitkan materi dengan nilai-nilai agama Islam, yaitu menjelaskan bahwa semua hewan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri, dijaga, dan juga disayangi. Lalu untuk bagian kegiatan bermain, pada kegiatan pertama kami akan mengajak anak-anak bermain seperti menirukan gerakan atau suara hewan sesuai instruksi. Misalnya ketika kami menyebut ikan, maka anak berpura-pura berenang. Atau ketika kami menyebutkan burung, anak mengepakkan tangannya seperti sayap. Yang dimana kegiatan ini bertujuan melatih konsentrasi, kemampuan menyimak, serta motorik kasar anak. Lalu untuk kegiatan yang kedua, yaitu kami membagikan lembar aktivitas gunting dan tempel. Anak-anak menggunting bagian-bagian gambar hewan, kemudian menyusunnya hingga menjadi gambar yang utuh. Kami memberikan pendampingan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kami memberikan puzzle gambar hewan, yang dimana anak-anak menyusun potongan puzzle hingga membentuk gambar yang benar. Kegiatan ini bertujuan melatih kemampuan berpikir, konsentrasi, serta koordinasi mata dan juga tangannya. Untuk selanjutnya, kami mengajak anak mengelompokkan gambar hewan berdasarkan jumlah kakinya, yaitu hewan berkaki 2 dan berkaki 4. Setelah itu kami bersama anak-anak menghitung jumlah kaki setiap hewan untuk mengenalkan konsep berhitung sederhana. Untuk bagian refleksi, pada tahap ini kami mengajak anak-anak berdiskusi ringan dengan mengajukan pertanyaan seperti hewan apa nih yang paling kamu sukai? Atau mengapa kita harus menyayangi hewan? Atau juga hewan apa ya yang hidup di laut? Melalui kegiatan ini, guru mengetahui pemahaman anak terhadap materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya kami masukkan kegiatan penutup. Sebagai penutup, kami bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kami memberikan penguatan bahwa hewan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan juga disayangi. Setelah memberikan apresiasi kepada seluruh anak atas partisipasinya, kami mengajak peserta didik berdoa bersama dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran serta alat dan sumber belajar. Yang pertama, yaitu asesmen pada awal pembelajaran. Tujuan asesmen pada tahap ini adalah mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang berbagai jenis hewan, makanan hewan, dan ciri-ciri sederhana hewan. Teknik yang digunakan adalah tanya jawab dan observasi. Contoh pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik antara lain, apa nama hewan ini? Hewan apa yang pernah kamu lihat di rumah atau di sekitar lingkunganmu? Lalu ada menurutmu kelinci suka makan apa? Hewan apa yang memiliki 2 kaki? Dan hewan mana yang ukurannya lebih besar? Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya adalah asesmen pada proses pembelajaran.
Tujuannya yaitu mengetahui keterlibatan dan perkembangan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah observasi. Pada tahap ini, kami mengamati berbagai aspek, yaitu keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemampuan menyebutkan nama hewan, kemampuan mencocokkan hewan dengan makanannya. Lalu ada kemampuan pengelompokan hewan berdasarkan jumlah kaki, kemampuan menyusun puzzle hewan, dan kemampuan mengikuti instruksi kami saat permainan, serta sikap percaya diri, bekerja sama, dan menghargai teman selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah asesmen pada akhir pembelajaran. Tujuannya yaitu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Teknik yang digunakan meliputi observasi, tanya jawab, dan unjuk kerja. Indikator keberhasilan yaitu peserta didik mampu menyebutkan nama beberapa jenis hewan dengan benar, mampu menirukan suara atau gerakan sederhana beberapa hewan, mampu mencocokkan gambar hewan dengan makanan yang sesuai. Kemampuan pengelompokan hewan berdasarkan jumlah kaki, yaitu 2 kaki dan 4 kaki, mampu menyusun puzzle hewan serta menunjukkan sikap percaya diri, aktif, bekerja sama, dan menyayangi hewan selama kegiatan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar yang digunakan yaitu Al-Quran sebagai dasar bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disayangi dan dijaga. Lingkungan sekitar, peserta didik sebagai sumber belajar kontekstual, serta pengalaman sehari-hari peserta didik dalam mengenal berbagai jenis hewan. Demikian penjelasan dari saya mengenai lampiran perangkat pembelajaran yang telah kami susun. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan tugas ini. Kami, Diana Dwi Andriani, Yuni Amalia, dan Denida Maisari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita hari ini ada tambahan belajarnya yaitu belajar sambil bermain. Sebelumnya adik-adik tahu nggak tentang nama-nama hewan yang ada di sini, yang ada di muka bumi ini? Oh ya, adik-adik punya hewan peliharaan nggak di rumah? Ada yang punya kucing? Siapa yang punya kucing? Coba angkat tangannya. Banyak ya. Oke. Jadi di sini kakaknya mau memperkenalkan nih kalau di muka bumi ini ada berbagai macam jenis hewan atau binatang. Ada yang punya kucing, ada yang punya ayam di rumah, ya kan? Ada yang tahu nggak kucing kakinya berapa? Kalau bebek? 2. Kalau ular dia punya kaki atau enggak? Jadi kita nonton video sambil bernyanyi bersama dan ikut meragakan juga. Gimana? Mau? Supaya kita lebih bersemangat ya. 1, 2, 3. Berjalan hingga berenang, ular melangkah, burung terbang, sudah burung bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang, Allah ciptakan karena sayang. Nah, ini ada satu lagi. Ada yang tahu suara kucing nggak? Di mana? Ya, kalau suara kambing? Kalau suara bebek? Pintar semuanya. Oke, ayo 1, 2, 3. Suara kucing meow meow meow. Suara kambing meow meow meow. Suara kambing ama ama ama. Suara anjing bubuk bubuk bubuk.
Juga seorang meow gitu ya. Terus yang terakhir kalau misalkan Ustazah bilang gajah, kita pilih lalai. Ini ya. Oke, kita mulai gamenya. Ustazah bilang burung. Yeay. Kalau Ustazah bilang ikan, ikan gimana? Oke. Kalau Ustazah bilang kucing, burung, burung terbang. Oke. Nah, adik-adik paling suka hewan apa? Kenapa suka kucing? Lucu ya. Punya kucing di rumah? Kalau adik-adik yang cowok suka hewan nggak? Ayo, hewan apa? Dia punya peliharaan hewan nggak di rumah? Apa? Kucing. Ada kambing nggak di rumah? Nggak ada ya? Nah, terus kalian pernah lihat kucing di jalan nggak? Kalau kayak kucingnya lapar atau haus, pernah lihat kucing lapar atau kehausan nggak? Terus kalian ada ngasih makan nggak? Nah ya, jadi kalau kita melihat hewan di jalan atau di mana pun itu, kita harus kalau misalkan kucingnya kelaparan, kita harus apa? Karena apa? Karena hewan itu sama kayak kita, dia tuh bisa merasakan lapar, haus, juga bisa merasakan sakit. Pernah lihat kucing dipukul nggak? Nah ya, kasihan nggak lihat kucingnya? Nah, ada pernah pukul kucing nggak? Pernah ya? Ada yang pernah nggak? Jangan ya, kasihan. Nanti kalau dia sakit, nangis. Gajah. Nah, jadi kakak menyiapkan berbagai jenis gambar permainan. Jadi nanti kakak kita adik-adik mau buat lingkaran, terus kita bermain ya. Kayak contohnya yang kakak pegang ini ada puzzle. Ini gambar hewan apa? Kakinya ada berapa? Oke. Nah, ini kan ada puzzle nih ya. Batu bintang. Jadi adik-adik mencocokkan puzzle-nya. Nah, untuk bentuk yang mana sih? Yang sana. Nah, atas sebelah mana? Nah, ini ada di atas sebelah kanannya Mas Ustazah. Aja semuanya konsentrasi ya. Ayo dari sebelah Ustaz, nomor 1 bersuara. Ya. Sebelahnya. Oke, 2 sebelahnya. 5, 6, 7, 8, 9. Dari sini. Habis 11. 12. 2. Sini cuma berapa sebenarnya? Sebelahnya. Sebelahnya lagi. 14. Sebelahnya. Oke, kita ada 19 orang ya. Di sini kakak ada membawa 20 media. Jadi di sini kita